Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali. Kali ini kita akan membahas mengenai IPS. Sebelum kita mulai, apa sih yang dimaksud dengan IPS? IPS adalah Intrusion Prevention System. Adalah sebuah perangkat yang mengidentifikasi dan dapat memblokir ancaman terhadap jaringan. IPS ini mampu mencegah serangan vulnerability attack dengan mencocokkan signatur dan pattern yang ada pada IPS tersebut. Untuk mengetahui cara kerjanya, oke, sekarang langsung saja kita praktekkan dalam lab ini. Untuk skenario-nya adalah pada langkah awal kita lakukan eksekusi remote melalui protokol SMB ke PC 192.168.137.252. Resultnya kita akan mengcompare antara memakai IPS dan tidak memakai IPS. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam Kali Linux. Kita akan ping terlebih dahulu. Oke, IP-nya sudah dapat. Oke, kita sudah bisa ping ke PC 192.168.137.252. Selanjutnya kita akan mencoba masuk atau backdoor melalui protokol SMB. Oke. Kita sudah masuk ke dalam Metasploit. Sekarang kita akan mencoba untuk backdoor ke dalam PC tersebut. Oke, sekarang sudah masuk ke dalam Metoperator. Sekarang kita masuk ke dalam Windows tersebut. Bisa kita lihat di sini PC tersebut OS memakai Windows 7. Oke, kita masuk ke dalam CMD PC tersebut. Bisa kita lihat di sini untuk IP-nya. Ya, kita akan lakukan shutdown saja untuk PC tersebut. Oke, sebelumnya kita ping terlebih dahulu. Oke, sekarang kita lakukan shutdown untuk PC tersebut. PC-nya sudah mati ya. Ya, PC-nya sudah mati. Oke, sekarang kita mencoba kita compare untuk menggunakan IPS. Bila pada topologi awal ini tidak menggunakan IPS, sekarang kita akan menggunakan tambahkan perangkat IPS. Oke, sekarang kita konfigurasi terlebih dahulu untuk FortiGate-nya.
teman-teman bisa lihat di sini untuk lisensinya sudah ada ya. Jadi untuk menggunakan IPS ini teman-teman harus menggunakan lisensi dari FortiGate. Oke, sekarang kita akan membuat policy terlebih dahulu. By default pada layer 2 ini kita memerlukan sebuah policy juga sama seperti firewall, tapi bedanya bahwa FortiGate ini tidak kita jadikan sebagai gateway, tapi hanya layer 2 atau transparan sebagai IPS saja. Coba kita ping ke PC 192.168.137.252. Hasilnya juga tidak akan bisa karena kita belum membuat policy-nya. Kita buat policy terlebih dahulu. Oke, sebelumnya untuk update untuk IPS bisa kita lihat di sini ya. Bisa kita gunakan accept push update, kita enable, dan use extended IPS signature package. Oke, kita buat policy terlebih dahulu ya untuk network tersebut. Sekarang kita akan gunakan IPS. Bisa lihat di sini ya teman-teman, untuk IPS-nya kita taruh di bawah switch ya. Kita menggunakan IPS terlebih dahulu. Kita bisa kita namakan bisa menggunakan signature dan filter ya. Kita kali ini labnya akan menggunakan filter. Kita akan bermain di severity saja. Untuk severity information dan low kita akan gunakan sebagai monitoring saja. Untuk medium, high, dan critical kita akan gunakan blocking. Oke, caranya cukup mudah. Setelah kita buat IPS-nya, kita akan masukkan ke dalam policy yang kita buat tadi. Kita akan gunakan dari port PC kali Linux ke port Windows 7 ya, 192.168.137.252. Dan akan kita gunakan sebaliknya untuk dari port Windows 7 ke Kali Linux.
Oke, sekarang kita coba untuk masuk ke dalam Windows tersebut menggunakan Kali ya. Nah, bisa kita lihat di sini untuk blockingnya. Blocking kita bisa lihat di log and report dan kita pilih di menu IPS. Oke, bisa dilihat di sini ya teman-teman, untuk paket itu sudah di drop ya oleh IPS ini. Kita lihat di sini untuk ya tidak akan masuk ya, nggak bisa masuk ke dalam PC tersebut. Di drop ya oleh IPS tersebut. Oke, untuk attack name-nya bisa kita lihat di sini, ensiklopedianya bisa kita lihat di sini. Di sini bisa kita lihat keterangannya ya, remote code execution vulnerability ya untuk Microsoft SMB server. Jadi impact-nya bisa remote attacker can gain control of vulnerable system ya. Jadi untuk recommended action-nya, pencegahannya di sini bisa teman-teman update Windows tersebut, patch-nya bisa teman-teman download di Microsoft tersebut. Oke, dan bisa kita lihat di sini untuk CV-nya. Ya, bisa lihat keterangannya ya. Jadi selain ada ensiklopedia buat serangan IPS tersebut, kita juga tahu untuk recommended action yang akan kita lakukan untuk mencegah vulnerability tersebut. Ya, bisa dilihat di sini untuk patch-nya bisa di-download dari Microsoft, website Microsoft ya. Oke. Sekarang kita lakukan untuk port scanning ya, coba. Kita akan menggunakan Nmap. Oke, bisa lihat di sini untuk Nmap ini severity-nya masih tergolong low ya, kecil. Karena tadi kita men-set untuk severity-nya low dan information sebagai monitoring saja, maka masih bisa dapat lolos ya. Oke, jadi dalam kesimpulan kali ini teman-teman bisa lihat bila kita menggunakan IPS dan tidak menggunakan IPS, yaitu dengan menggunakan IPS kita bisa mencegah adanya serangan vulnerability pada network kita. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.